Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat PNB, kembali lagi bersama saya Yanti di Podcast Berkaca bersama kita bicara. Dan di edisi Podcast Berkaca bulan Mei tahun 2026, ini edisi yang sangat spesial. Karena di edisi sekarang kita akan berbincang-bincang, kita akan berbicara dengan bakal calon Direktur Politeknik Negeri Bali periode 2026 sampai kemudian 2030. Dan di yang pertama kita sudah kedatangan narasumber bakal calon Direktur PNB yaitu Pak Iketut Parnata. Selamat pagi Pak, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat, Semoga sehat ya. Bisa tidur nyenyak ya? Minum obat tidur kemarin. Oke, di podcast berkaca ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbicara keterkaitan dengan visi dan misi Bapak sebagai bakal calon Direktur Politeknik Negeri Bali periode 2026 sampai kemudian 2030. Ada beberapa poin yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa podcast berkaca, terutama Sobat PNB ya, seluruh sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali. Kira-kira visi dan misi Pak Parnata ini apa untuk PNB 4 tahun ke depan? Ada beberapa pertanyaan terkait dengan visi dan misinya. Kita akan ngobrol dulu seputaran tentang implementasi nyata di Renstra, Rencana Strategis Politeknik Negeri Bali. Jadi bercermin dari Renstra PNB, berpedoman pada Renstra PNB. Kira-kira nih Pak, apa langkah strategis Bapak untuk bisa memastikan bahwa seluruh komponen mulai dari jurusan, program studi, terus kemudian unit, pusat itu bisa terkontrol dengan sangat baik, bisa bekerja dengan sangat maksimal. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Yanti. Sebelumnya perlu disampaikan juga bahwa visi misi dari bakal calon direktur ini harus selaras dengan visi misi dari Politeknik Negeri Bali. Jadi tidak boleh berbeda ya, karena yang punya visi misi itu adalah institusi. Kami kalau terpilih nanti bertugas menjalankan visi misi tersebut. Nah, berkaitan dengan Renstra, kemudian Renstra PNB diturunkan dalam bentuk Renstra jurusan, kemudian rencana kerja tahunan, termasuk RBA, itu memang harus kita kontrol itu. Kenapa? Ya karena ini ada hubungannya dengan kinerja dari instansi. Bagaimana mekanisme kontrolnya? Ini kejadian ini kan sudah sering terjadi. Biasanya kalau sudah dekat-dekat akhir tahun baru kita melakukan pengawasan, kemudian meminta data dan lain sebagainya agar data-data tersebut bisa kita kumpulkan. Nah ini kalau saya nanti bisa menjadi direktur, terpilih sebagai direktur, jadi memang harus ada suatu sistem teknologi informasi itu saya prioritaskan, itu yang harus dikembangkan untuk memonitoring pencapaian dari Renstra, RKT, RBA, agar kita meminimalkan sentuhan emosi. Jadi kalau udah pakai sistem, apapun bisa kita dapatkan dengan segera. Kita bisa kunci di sana, seandainya belum ada laporan, kita bisa berikan reward atau punishment. Kalau seperti yang sebelumnya yang sudah terjadi, kita hanya mengimbau, meminta, itu tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Jadi mekanisme itu yang akan saya gunakan. Dan kalau sudah pakai sistem, kita bisa mengontrol itu setiap saat. Akan ada dashboard nanti untuk melakukan pengawasan. Dan dari situ baru kita bisa berikan feedback ke jurusan. Kemudian berkaitan misalnya dengan rencana bisnis anggaran, itu kan setiap 1 tahun sekali, 5 tahun sekali harus kita buat itu detail dari Renstra itu dalam bentuk angka. Nah ini juga akan dikejar oleh pemerintah. Pemerintah udah pakai sistem, kita juga harus pakai sistem untuk melakukan pengawasan agar semua itu bisa
tercapai. Saya kira itu Bu Yanti. Oke, semuanya intinya adalah menggunakan sistem supaya tidak ada emosi yang ada di dalamnya. Betul, ya. Kalau seandainya manusia yang menilai itu ada indikator-indikator yang mempengaruhi itu gitu jadinya ya Bapak ya. Nah ini berkaitan sama masih tetap dengan Renstra Bapak terkait dengan memastikan make sure lagi cascading IKU PNB, IKU unit, KPI, individu dosen, tendik itu berjalan sesuai dengan rencana. Lalu kemudian tidak hanya sesuai dengan rencana, tapi memastikan tidak hanya dalam bentuk formalitas. Intinya kayak sistemnya pencitraan aja. Kalau PNB memiliki sistem ini, tapi ternyata tidak ada evaluasi, tidak ada controlling. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa dilakukan kalau Bapak secara ini ya, memastikan bahwa ini berjalan tidak hanya formalitas saja? Ya. Untuk misalnya IKU ya, saya pakai IKU yang pertama tentang talenta, itu ada angka efisiensi AEEP, angka efisiensi pendidikan. Contohnya adalah tentang prosentase lulusan dibandingkan mahasiswa yang masuk, exiting, kemudian mahasiswa yang keluar. Berapa persentasenya? Kan sudah ada perhitungannya dari Kemendikbudristek, misalnya untuk D3, misalnya nih ya 20%, maka kita kalau sudah dapat 20%, berarti itu 100%. Kalau di bawah itu, berarti ada masalah nih, misalnya bisa terjadi DO, kemudian dalam perjalanan tidak bisa bayar UKT, ini kan berpengaruh nih terhadap keberlanjutan mereka sebagai mahasiswa di PNB. Apa yang saya lakukan? Ya salah satu contohnya misalnya kalau UKT ini sering terjadi ini dalam perjalanan dari UKT 5 misalnya ya UKT 5 dalam perjalanan maaf nih orang tuanya satu meninggal misalnya, otomatis kan kemampuan ekonominya, daya belinya untuk salah satu yang bayar UKT akan berkurang. Nah ini kita fasilitasi supaya mereka tidak keluar dari PNB. Bisa terjadi ya, karena kampus yang lain ada yang UKT-nya 1 juta, misalnya UT itu kalau nggak salah 1 juta atau 500 ya, itu bisa pindah ke sana mereka dari UKT 4,5 karena mereka tidak mau bayar, kita tidak handle dengan baik, mereka pindah ke sana. Jadi kita handle ini, kita berikan ya tentu saja dengan apa namanya evaluasi ya, investigasi, benar nggak ini orang tuanya ada satu meninggal, kan bisa ditunjukkan dengan akte kematian kan, yaitu kita turunkan UKT-nya, jangan sampai mereka pindah ke tempat lain atau putus pendidikan. Ini kan nggak benar ini, kita sebagai lembaga pendidikan tidak boleh sampai mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Nah salah satunya strateginya itu tadi, kita berikan dia kemudahan untuk mendapatkan penurunan UKT. Salah satu itu ya. Ada banyak itu IKU itu ada 16 IKU. Banyak kalau saya jelaskan nggak akan cukup lah 1 jam ini. Oke, jadi tidak hanya sekedar formalitas, kita melihat problem solving gitu ya Pak ya? Ya, harus problem solving bahwa memastikan masalah-masalah itu mendapatkan solusi yang tepat, intinya yang tepat. Nah, berbicara mengenai ketepatan, bagaimana caranya mengintegrasikan Renstra dengan laporan kinerja, dengan LKJIP agar pelaporan ini bisa dijadikan sebagai alat pengendalian kinerja. Renstra dengan apa tadi? Renstra dengan laporan kinerja, dengan LAKIN, dengan LKJIP agar pelaporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi gitu Pak, sebagai pengendalian kinerja. Memang salah satu komponen penilaian LAKIN yang dihasilkan dari SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporannya berupa laporan kinerja, itu memang IKU. IKU itu ada di Renstra. Ya kan harus selaras IKU PNB dengan IKU Kemendikbudristek. Gimana caranya supaya bisa tercapai? Ya contoh tadi itu IKU itu yang kita kawal terus. Semua IKU kita kawal. Tentu saja tidak bisa saya satu orang, kalau saya jadi direktur nggak mungkin saya satu orang bisa mengawasi semua IKU. Tentu saja akan saya melibatkan
para pembantu direktur, kemudian bagian akademik, bagian kemahasiswaan, jurusan, prodi, dan bila perlu kita akan bentuk tim nanti. Tim untuk mengawal ini, kira-kira di bagian IQ yang mana yang belum tercapai sampai di akhir tahun ini. 1 tahun nih batas waktunya. Ini yang harus ada satgas, ini harus ada satgas yang mengawal ini. Petakan masalahnya di mana, itu yang kita selesaikan. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ini terkait dengan Renstra Sobat PNB, Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bali dan juga masyarakat luas di sana. Dan kita akan masuk ke poin terkait dengan internasional. Ini menjadi visi Politeknik Negeri Bali terdepan profesional dan berdaya saing internasional di tahun 2025. Dan kita sudah melewati 2025 Bapak ya. Kita fokus ke tahun 2026. Politeknik Negeri Bali sebagai perguruan tinggi pusat unggulan teknologi Green Tourism. Jadi satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki kurikulum Green Tourism adalah Politeknik Negeri Bali. Kita harus berbangga terhadap hal itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa Bapak kalau menjadi direktur, kira-kira teaching factory apa yang akan dibangun? Bagaimana caranya memastikan bahwa setiap program studi ini mengimplementasikan green tourism itu dengan sangat apik, biar sesuai dengan ikon kita bahwa kita adalah perguruan tinggi pusat unggulan teknologi green tourism. Ya, kalau kita lihat payung yang lebih besar kan itu adalah berhubungan dengan SDG kan, Sustainable Goal Development. Kembali, Sustainable Development Goals. Ada 16 atau 17 itu ya. Kalau di PNB, Green Tourism itu kan saat ini baru yang kita implementasikan baru berupa Green Ethic ya, masih Green Ethic. Ya memang itu hal yang mendasar Green Ethic itu. Karena itu berkaitan dengan soft skill, itu yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, maupun ketika berwirausaha, sangat penting. Nah apa nih, kita kan akan buat gedung pusat riset yang akan dibiayai oleh SBSN, Astungkaro ini, 90% lah akan terjadi di tahun 2027. Nah di situ nanti gedung pusat riset internasional Green Tourism namanya. Itu tempatnya nanti tempat kolaborasi. Jadi kita kolaboratif di situ. Kolaborasi antara kita akademisi, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian termasuk juga dengan Dudi, kemudian media. Nah ini kalau ini namanya konsep pentahelik ya, yang sering digaungkan oleh Pak Menteri sekarang, pentahelik. Nah, di situ kita akan berkolaborasi untuk mewujudkan green tourism itu. Misalnya nih dalam pembelajaran kita bisa ketemu dengan Dudi, kemudian dengan pemerintah untuk merancang kurikulum yang berbasis green. Kemudian, nah ini sudah kan harus kita lakukan ini. Kalau di kita di akuntansi sejak 2 tahun kan, saya ikut merancang dulu kurikulum di 2 fast track administrasi perpajakan. Jadi kita benar-benar melibatkan Rudi. Saat itu memang gaung green belum sekuat sekarang. Nah itu kemudian penelitian kita bisa berkolaborasi untuk membuat penelitian yang green, ya misalnya penelitian tentang hotel green itu sekarang kan lagi ngetop, lagi ngetren tuh green accounting. Kita bisa melakukan penelitian yang berkaitan green accounting, kemudian audit karbon, penggunaan karbon di laporan keuangannya hotel. Itu kan bisa masuk kurikulum. Ya, masuk kurikulum. Jadi akan menjadi mata kuliah dan ada konten green di sana. Itu salah satu dan banyak lagi yang lain yang bisa kita lakukan selain itu.
begitu Bu. Artinya bahwa menginternalisasi semua konsep-konsep green ke dalam kurikulum Politeknik Negeri Bali. Ini menjadi salah satu cara untuk bisa mengimplementasikan sebagai pusat unggulan teknologi green tourism gitu ya Pak. Itu poinnya. Dan terkaitan dengan green tourism yang tadi, lalu kemudian kita berkaitan dengan kita menginternalisasikan menjadi berkancah ke internasional gitu jadinya ya Politeknik Negeri Bali. Kita memiliki 36 program studi. Jadi Sobat PNB, Politeknik Negeri Bali memiliki 36 program studi mulai dari Diploma 2, lalu kemudian Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan sampai kemudian doktoral. Ya, doktor terapan. Kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk bisa memaksimalkan agar akreditasinya setiap prodi ini mencapai akreditasi internasional atau terakreditasi internasional dari 36 program studi Pak? Apa yang bisa dilakukan? Ya, tentu saja tidak bisa semua kita dapatkan akreditasi internasional ya. Karena memang ada beberapa program studi yang sampai saat ini masih belum terakreditasi unggul, masih baik. Kemudian ada juga yang masih mahasiswanya sedikit. Nah, ini tantangan kita bersama ini. Tentu saja tidak sesuai dengan target di ini kan 8 di Rensa. 8 program studi yang internasional. Yang internasional, nambah lagi 3. Nah, ini bisa kita fokuskan nanti di AB maupun akunting. Oke. Gimana caranya? Ya tentu saja ini pemetaan yang begini nih. Apa poin-poin dari penilaian akreditasi itu yang harus kita penuhi? Kita petakan dari awal. Gimana caranya? Pertama tentu saja melibatkan PPMPP. PPMPP kita ajak kalau sebagai direktur ini tentu saja menugaskan PPMPP. Kalau memang tenaga di PPMPP masih kurang, kita bisa buat tim untuk mengawal ini. Poin-poin apa yang harus kita penuhi? Tentu saja tidak bisa baru akan akreditasi 1 tahun baru kita penuhi, enggak. Sekarang sudah harus kita siapkan untuk 4 tahun ke depan. Sudah disiapkan ini poin-poin ini sehingga terpenuhi mulai sekarang. Kalau tidak bisa, ya mungkin lagi 8 tahun lagi. Tapi dari sekarang ini nggak boleh 4 tahun lagi baru kita bergerak lagi, nggak bisa. Karena ini perlu persiapan matang untuk mencapai itu. Akreditasi yang Lamemba, kemudian Lamteni, itu pun harus seperti itu menurut saya. Memang kita harus dari awal sudah prepare apa yang dibutuhkan, apa poin yang kurang di sana, itu yang kita prioritaskan untuk upgrade. Kalau begitu saya yakin semua program studi akan menjadi unggul. Oke, lagi-lagi poinnya Sobat PNB, ini khusus, mungkin spesial khusus untuk teman-teman Sobat PNB yang statusnya masih mahasiswa Bapak, bahwa mereka suka sekali dengan sesuatu yang instan. Mie instan saja perlu 3 menit supaya bisa dan layak untuk dimakan gitu ya Pak ya. Artinya bahwa semua hal harus berproses. Tidak boleh seperti makan tabio, jadi makan jadi lalah. Itu tidak boleh sekali. Prepare-nya harus jauh-jauh hari, itu matang. Jadi matang di perencanaan untuk ke depan 4 tahun ke depan. Nah, ini berkaitan sama kita kan punya kelas kerjasama ya Pak dengan internasional ya. Kira-kira nih Pak, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan mahasiswa-mahasiswa internasional kita? Kalau saat ini negara-negara yang sudah bermitra dengan kita adalah Cina, terus kemudian Malaysia, ada beberapa Prancis. Kira-kira ke depannya Pak, kalau Bapak jadi direktur, kira-kira negara mana yang akan kita jajaki, lalu kemudian kita bisa melakukan mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya? Ya, nggak usah mulu-mulu lah. Negara Eropa, Amerika, itu bagi kita PNB agak mulu sih menurut saya. Kita cari yang terdekat saja, di Asia misalnya. Benar-benar itu yang Inggris, Cina, kemudian Malaysia, Taiwan satu lagi juga bagus ya. Hong Kong mungkin kita dekat-dekat dulu, setelah itu baru ke level lebih tinggi ke Eropa. Itu udah duluan mereka
pasti universitas yang besar-besar mereka targetnya mereka. Jadi kita cari yang itu. Dan saya yakin kalau kita kuatkan lagi kerjasama ini, kemudian komunikasinya lebih dikuatkan, kita akan bisa melakukan itu. Akan tercapai kok jumlah mahasiswa asing yang berapa namanya, yang kuliah di PNB. Bisa kok itu. Dengan cara seperti itu kita aktif mencari mitra yang bisa diajak kerjasama. Tentu saja yang saling menguntungkan, jangan sampai hanya mereka yang untung, kita yang tidak untung. Kita dimanfaatkan oleh mereka untuk akreditasi mereka, tapi kita malah nggak dapat apa. Ini yang kita harus cari keseimbangan ini, win-win solution. Oke, simbiosis mutualisme. Jadi tidak boleh kita yang berkorban terus. Korban ceritanya. Wah, oke, kita terakhir di internalisasi mengenai inovasi dan hilirisasi. Kita fokus tadi kita juga membaca terkait dengan program-program pemerintah yaitu fokus ke inovasi dan hilirisasi. Kira-kira PNB ini kan sudah ber-BLU juga. Produk inovasi yang bisa kita kembangkan supaya kita bisa mandiri secara finansial gitu ya contohnya. Kira-kira target apa Pak untuk revenue inovasi PNB? Ya, ini juga salah satu pemikiran saya. Jadi selama ini kan kita membuat penelitian berdasarkan skema ya, skema yang ditawarkan. Jadi proposal kita buat berdasarkan skema. Proposal tidak kita buat berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Ini saya ingin nanti kalau jadi direktur, saya akan mengumpulkan potensi-potensi itu para guru besar, kemudian para doktor, termasuk juga tidak mengabaikan yang S2 ya. Kita ajak berkolaborasi untuk mencari apa ya, problem yang benar-benar yang dibutuhkan di misalnya di pemerintah apa ya. Misalnya nih saya pakai contoh ya. Kita berkolaborasi membuat kebijakan publik. Kebijakan publik itu kan tentu saja ada income juga dari sana kan. Kebijakan publik kita libatkan semua. Nah ini kan berdasarkan solusi. Solusi ini bisa kita gunakan untuk membuat regulasi. Kemudian misalnya kebutuhan sekarang lagi tren kan tentang waste to energy, pengolahan sampah. Kita kumpul kira-kira produk apa yang bisa kita buat, misalnya nih untuk rumah tangga yang simple, berhasil guna, berdaya guna, kemudian murah, bisa diproduksi massal, dan benar-benar dibutuhkan, dan bermanfaat itu. Jadi kita berkumpul untuk mencari solusi itu, produk apa yang bisa kita buat. Jangan orang per orang itu bergerak. Nah ini saya ingin mengumpulkan ini, kemudian kita buatkan pendanaan di PA kita. Ini akan memacu teman-teman untuk berinovasi. Itu cara saya untuk membuat produknya jadi komersil ya? Berdasarkan problem. Oke. Ya. Dan itu jelas bisa dikomersialkan. Betul. Bernilai ekonomi itu tepatnya. Jadi tidak hanya sebatas produk-produk saja, tidak memiliki nilai ekonomi. Oke, kita akan sharing ke anak-anak yang tamatan SMA kelas 3 dan masih galau untuk berkuliah di mana. PNB masih buka di jalur mandiri ya guys, teman-teman, sampai kemudian 30 Mei 2026. Kita berbicara agak sedikit sombong Pak, bahwa Tracer Study menyatakan rasio waktu tunggu alumni Politeknik Negeri Bali itu, ini data Tracer Study ya, statistik ini 1,5 bulan intinya. 1,5 bulan. Jadi cuma 1 bulan saja mereka menganggur. 1,5 bulan saja Pak, mereka menganggur ketika mereka menjadi alumni. Kira-kira nih, ini tantangan ke depan untuk PNB. Mempertahankan rasio tunggunya
alumni kita tidak supaya bahkan lebih cepat mereka mendapatkan pekerjaan, tidak lagi 1,5 tahun, 1,5 bulan, tapi 1 bulan atau bahkan mungkin 1 minggu mereka nganggur, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Langkah konkret Pak supaya alumni kita terserap di dunia industri. Ya, ini juga udah ada dalam pikiran saya nih. Jadi memang mahasiswa itu tidak bisa kita lepas. Ya, saat mereka masuk ke kampus, kita kejar-kejar mereka. Begitu keluar, udah kita nggak peduli. Sama sekali nggak peduli kan. Mereka kerja atau enggak, kita cuma cari tracer, wah hasilnya begini ya. Langkahnya apa? Kalau saya ingin akan buat unit nanti. Sekarang sudah ada memang PKK ya. Itu untuk handle mahasiswa yang aktif. Kita perlu handle mahasiswa yang alumni ini. Ini yang akan saya lakukan. Saya akan buat bukan unit ya, karena di SOTK kita tidak boleh membuat unit baru. Kita buatkan tim nanti. Tim yang terdiri dari teman-teman di sini plus alumni nanti. Ada alumni di IK alumni kita ajak di sini untuk itu tadi memfasilitasi. Misalnya kalau mereka belum bekerja, setelah tamat belum bekerja, nah cepat kita handle. Caranya gimana? Kita kan punya banyak MOU dengan Dudi kan. Nah ini kita jadikan implemented agreement. Jadi bukan hanya sekedar MOU aja, kita dalam tanda petik nih paksa mereka untuk menyalurkan alumni kita. Ini sudah saya lakukan ketika saya jadi ketua tim pembuatan prodi di 2 fast track administrasi perpajakan. Jadi saya menghubungi alumni Dudi di tempat mereka PKL. Ya kita kan ketemu dulu sama Dudi, sepakatin nanti PKL dan 2 semester itu adalah di tempat itu. Kemudian kita minta komitmen mereka. Nanti setelah mereka tamat, mereka bisa bekerja di situ, atau jika tidak ada kuota di sana, mereka kan punya partner ini. Kalau di akuntansi itu konsultan pajak ini semua. Konsultan pajak ini partnernya kan banyak ini kliennya. Nah, saya minta saat itu bersama tim. Ada Bu Mita, Bu Nita, terus apalagi Bu Norma, saja kita ketemu dengan Dudi. Nanti tolong fasilitasi ini kalau di tempat Bapak Ibu kuotanya tidak cukup, tolong salurkan mereka ke klien Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang merekomendasikan pasti dipercaya kan, karena mereka kliennya ini, dan klien-klien konsultan pajak ini kan besar-besar juga, jadi punya nama. Nah itu yang akan saya lakukan bagi yang belum bekerja. Bagi yang ingin bekerja, kita fasilitasi nanti dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan alumni loh. Ini bukan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa sudah ada upah PKK, inkubator bisnis namanya nih. Ini alumni, kita bicara alumni ya, yang sudah keluar dari PNB. Kita fasilitasi dengan pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan, buat startup, buat UMKM dan lain sebagainya. Itu yang akan saya lakukan sehingga kita tidak hanya mengejar mereka, peduli ketika akan masuk ke sini. Ketika keluar, kita udah lupa, nggak boleh begitu. Itu yang harus kita lakukan, sehingga mereka punya rasa militan, loyal, apa ya istilahnya kalau di tentara? Ya merasa diperhatikan. Jiwa kosa terhadap PNB. Ya, mereka akan ikut kegiatan masuk ke apa namanya? IK alumni. Sekarang kan sulit banget ini untuk memasukkan mereka ke IK alumni ya. Kalau kita udah rasa peduli seperti itu, kemudian ada power yang kuat, IK alumni ini seperti misalnya IK ITB, IK Gama itu kuat banget ini. Tanpa diminta pun mereka ikut masuk ke sana dan bayar tanpa diminta ya, dengan kesadaran karena power IK alumni ini sangat kuat ini. Ya akan dilirik oleh pemerintah, oleh dunia usaha. Jadi ada benefit yang mereka dapatkan nanti di sana. Yaitu strateginya. Jadi intinya memaksimalkan, kita punya 515 mitra.
Dudi, Ya. kita punya di tahun 2026 kita memiliki mitra Dudi 519 Banyak mitra banget Dudi. itu. Banyak. Jadi teman-teman yang masih galau untuk kuliah di PNB, langkah strategisnya adalah kalian ketika sudah menjadi mantan tidak akan dilupakan. Ya, betul. Jangan lupakan mantan. Bagaimanapun dia pernah baik dengan kita. Oh. Nggak boleh lupa sama mantan ya. Mantan saya, tolong ingat saya dong. Oke, terus kemudian Pak, mengukur relevansi lulusan dengan industri secara real time, bukan survei tahunan. Kira-kira kan kalau kita berbicara Tracer Study kemarin mungkin survei-survei gitu. Nah, mengukur relevansi lulusan dengan industri secara real time, bagaimana caranya mengukur relevansi lulusan ini Pak? Apakah kita akan menjajaki industri, kita akan selalu melakukan kolaborasi dengan industri sehingga data-data yang kita dapatkan valid dan real time ya, tidak 1 tahun datanya kita dapetin, kita mengumpulkan data Januari, dapatnya di Desember, sudah tidak real time nih. Ibaratnya kalau penelitian sudah lewat masa risetnya. Ya itu dia kendalanya tadi ya. Kalau kita butuh, kita mencari mereka ketika butuh. Ya. Maka kita pun akan ditinggal saat kita butuh. Dan mereka ketika butuh juga tidak mencari kita, ya karena kita tidak ada perhatian. Ini juga nih. Ini saya sudah memikirkan konsep sistem ya. Jadi alumni yang mahasiswa tamat, database-nya di kita nih. Kemudian mereka jadi alumni. Sementara nih kita handle dulu database-nya, kita geser migrasikan dia ke database alumni, masih di tempat kita. Ya suatu saat ketika IKA alumni sudah besar, kita akan berikan mereka untuk mengelola database ini. Jadi masih terkoneksi. Pindah dari PNB dengan NIP 2000 sekian, 20 sekian, NIM ya. Kemudian akan menjadi tambahan, mungkin NIM yang dipakai tambahkan satu karakter khusus misalnya AL alumni, dia akan menjadi alumni. Kemudian saya akan buatkan sistem informasi ini untuk apa namanya? Saya sudah rancang namanya SIPORMA ya, sistem portofolio mahasiswa. Okay. Sistem portofolio mahasiswa. Sekarang kan memang ada nih SKPI sudah dibuatkan sistemnya. Saya bersama tim juga kemarin mengarahkan buat sistem seperti itu sebelum masih manual. Nah ini kan kita kembangkan menjadi CV digital, kurikulum PT digital mahasiswa, mahasiswa dan alumni ya pasti untuk alumni nih CV ini ya. Di situ nanti di samping SKPI, kemudian ada juga poin-poin kompetensi mereka, uji kompetensi mereka. Masukkan datanya ke sana, kemudian selama masih mahasiswa akan divalidasi oleh prodi, oleh prodi bersama tim ya. Kemudian itu kan menjadi CV. Portofolio mereka jadi. Iya, CV ya. Akan CV ya. Tinggal cetak aja. CV ini siapa yang bisa akses? Dudi. Oke. Tapi Dudi yang ber-MOU dengan kita ya, karena kalau tidak ber-MOU, kita buka akses sembarangan berbayar nih data. Karena ada data di sini ya, data ini bisa diambil alih oleh orang lain. Maka kita berikan akses mereka tentu saja dengan melakukan registrasi, mereka dapat user name, dapat password. Nah, itu bisa diakses oleh mereka Dudi ini. Kalau dia butuh tenaga kerja yang berkompetensi misalnya bersertifikasi lingkungan green carbon itu tinggal dicari aja di situ di sistem itu, udah ketemu orangnya nih, bisa dihubungi oleh mereka. Kemudian Dudi ini juga bisa memberikan feedback seperti di Gojek, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan termasuk komen di situ. Jadi kita udah langsung tahu, ya tinggal ditambahkan fitur gimana relevansi alumni ini dengan kebutuhan Dudi, kebutuhan dengan dunia kerja. Udah ketahuan dari sana. Kalau kita udah menggunakan sistem seperti itu rencana yang akan saya buat. Jadi udah ada nih namanya, udah saya buatkan SIPORMA namanya, sistem portofolio mahasiswa. Oke. Ya, jadi mereka bisa akses itu, alumni nanti setelah jadi alumni masih bisa masuk karena ini memang untuk database alumni. Mau update lagi CV-nya bisa dilakukan oleh mereka. Oke, bahkan mereka juga bisa mengupdate apakah mereka sudah bisa bekerja atau tidak. Ya. Jadi ada menu update sehingga langsung jadi sehingga data mereka tidak ada di situ ya. Bisa langsung jadi untuk menjadi Tracer Study. Oke, ingat
anak-anak SMA kalian dimanjakan dengan itu oleh PNB. Jangan lupa bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Bali di tahun 2026-2027 ya tahun akademiknya. Oke, kita lanjut ke meningkatkan angka efisiensi edukasi AEE. Indikator apa yang bisa AEE ya Pak ya, angka efisiensi edukasi. Strategi konkret yang ditanyakan adalah strategi konkret, lalu kemudian ditekankan pada biaya, waktu, studi, sama output. Kira-kira langkah apa untuk bisa meningkatkan angka efisiensi edukasi ini Pak? Ya itu tadi sudah saya sampaikan kan. Salah satunya kalau mahasiswa daya belinya turun, daya untuk membayar UKT-nya turun, kita berikan fasilitas penurunan UKT. Kemudian kita buatkan konseling. Kalau ada mahasiswa bermasalah, jangan sampai dia keluar dari PNB. Dengan begitu, kita udah care dengan mereka. Jadi efeknya pasti tidak akan ada penurunan. Masuk dengan keluar, jumlah masuk dengan keluar. Ya sedikit lah, mungkin ada sedikit ya. Kalau yang tidak bisa diantisipasi kan meninggal, itu kan nggak bisa ya, nggak bisa itu. Kalau yang lain bisa, semua bisa dilakukan. Saya kira itu Bu. Oke, lagi-lagi langkah konkretnya adalah kita fleksibel terhadap hal itu ya Pak ya. Ya. Fleksibel terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh mahasiswa. Jadi ada sanggah UKT untuk mahasiswa baru nih Pak. Terus kemudian ketika sudah aktif menjadi mahasiswa ada namanya naik banding UKT. Jadi teman-teman mahasiswa sobat PNB yang statusnya masih mahasiswa yang mengalami situasi dan kondisi yang seperti dipaparkan oleh Pak Parnate bisa menghubungi pimpinan kita ya kalau seandainya mengalami. Bisa ke Kabak. Iya, bisa ke Kabak Keuangan. Keterkaitan dengan daya ekonomi adik-adik semuanya. Oke, kita lanjut ke mutu akademik dan akreditasi. Akreditasi mungkin sudah di-spill yang tadi Pak untuk terkaitan dengan akreditasi internasional. Kita berbicara mengenai mutu akademik Politeknik Negeri Bali. Karena SDM yang unggul itu karena mutu akademiknya yang unggul. Kan gitu ya Pak ya, terutama di alumni kita supaya alumni kita juga unggul, tidak hanya prodi kita yang unggul. Nah, ada prodi yang internasional, ada prodi yang masih terakreditasi unggul, terus kemudian ada akreditasinya yang masih baik. Kira-kira nih Pak, kalau mau di branding, dimunculkan prodi mana nih kira-kira yang layak menjadi branding Politeknik Negeri Bali prioritaskan untuk internasional? Kalau branding ya sesuai dengan pusat penggunaan teknologi green tourism dan Bali sebagai pusat pariwisata, tentu saja prodi yang ada di jurusan pariwisata pasti ya. Itu yang bisa kita branding untuk penguatan citra PNB di nasional maupun internasional. Karena nama Bali ini sudah terkenal, ya tinggal kita kuatkan lagi poin-poin apa yang bisa kita branding untuk menguatkan citra itu. Kalau di pariwisata misalnya hotel misalnya, hotel kan masih tren ya. Paling banyak sekarang jumlah mahasiswa di hotel di seluruh prodi yang ada di Politeknik Negeri Bali. Hotel itu paling banyak. Jadi itu kalau menyebut prodi ya itu tadi hotel, bisa jadi MBP. Kemudian sekarang kan ada prodi baru juga itu, prodi MAIS ya, yang akan jalan nanti di September ini. Itu. Karena ikon kita memang tourism, yang jelas jurusan pariwisata menjadi ikon kita untuk internasional gitu ya Pak ya. Bukan berarti mengabaikan jurusan yang lain ya, tapi branding nama itu kan keras pengaruhnya ya. Benar. Pariwisata, jurusan pariwisata, pasti orang melihat Bali ini. Kalau kita ngomong misalnya jurusan akuntansi, di mana-mana ada jurusan akuntansi ya kan? Uniknya di mana? Kan itu yang belum kita tonjolkan. Kalau kita tonjolkan mungkin akan berbeda. Green accounting misalnya bisa jadi. Tapi nama pariwisata itu kan membawa magnet bagi orang lain. Bagi calon mahasiswa baru. Boleh minum sebentar nggak nih? Boleh. Mau saya bawa air? Boleh, silakan, monggo. Bersih Bapak. Sebersih ini make up saya hari ini. Jadi saya orang yang cinta Indonesia ini, merah putih.
Oke, kita masih ada beberapa poin Pak terkaitan dengan SDM yang tadi kita peningkatan mahasiswa, soft skill, hard skill dari mahasiswa. Lagi SDM sumber daya manusia mahasiswa tidak akan bagus kalau tenaga pengajarnya tidak memiliki kualifikasi yang bagus. Itu kan poinnya kan di sana. Kira-kira mengenai SDM tenaga pendidik dosen. Jadi kita melihat bahwa banyak sekali PNB ini sekarang perekrutan dosen muda kan banyak. Artinya secara statistik, secara angka bahwa pasti kualifikasi pendidikannya masih S2. Sehingga kualifikasi pendidikan dosen yang S3 mengalami dalam tanda kutip ketika kedatangan yang baru terlihat lebih kecil seperti itu. Kira-kira apa Pak strategi yang bisa dilakukan untuk mensupport dosen yang masih memiliki kualifikasi S2 untuk ayo go lanjut sekolah lagi? Apa yang bisa dilakukan? Ya, memang untuk mendorong mendorong teman-teman dosen ini ke jenjang yang lebih tinggi memang gampang-gampang susah ya, karena terkait dengan uang itu kan. Ya, saya memang berencana tahun depan ini, kebetulan Permendikti yang 52 tahun 2026 ya, itu membolehkan pembiayaan dari internal kampus ya. Jadi kita akan berikan tambahan di situ asal tidak double funding. Jadi kalau sini sudah berupa BUKT, maka di tempat lain tidak boleh lagi ada BUKT SPP untuk S3. Nah, itu akan kita lakukan. Dan tentu saja bukan hanya masalah pembiayaan, ini kan harus support moral ya. Moral salah satunya ya kita bantu teman-teman misalnya ya membuat tim untuk mempermudah mereka untuk mendapatkan beasiswa. Kan perlu support ini untuk mendapatkan beasiswa, kan ada strateginya, ada kiat-kiatnya. Kita buatkan tim teman-teman yang sudah pernah misalnya di LPDP, yang paling ketat dengan LPDP, kita bisa sharing tim, kemudian kita kumpulkan teman-teman, kita berikan pencerahan, begini loh caranya, strateginya untuk mendapatkan LPDP dan beasiswa yang lain. Itu kemudian tentu saja ini berkaitan dengan kalau mereka kuliah, kan jurusan kan kekurangan tenaga pengajar pastinya. Ini yang perlu kita pecahkan bersama jurusan. Apa yang dilakukan? Apakah menggeser teman yang sudah selesai atau yang memang tidak kuliah, sementara kita bebankan dulu ke mata kuliah tersebut. Ini apalagi nanti kalau ada remunerasi, ini sangat mudah sekali dilakukan karena dihargai kelebihan itu ya dengan remunerasi. Sekarang itu Bu, strateginya. Oke, jadi mensupport moral dan juga material. Betul. Saat ini saya beasiswa suami. Tidak double funding kalau seandainya PNB membiayai lah. Oke, ini kita mengenal mahasiswa itu ada namanya magang industri, MBKM gitu ya. Itu tapi khusus untuk mahasiswa. Kita agak sedikit tidak familiar dengan dosen magang atau dosen di industri. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa dilakukan PNB sebagai pendidikan vokasi untuk bisa melibatkan dosen ini terlibat dalam dunia industri atau berkegiatan di luar kampus? Ya, harus ya. Kompetensi dosen itu harus ditingkatkan terus karena ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus ya. Contohnya kalau di akuntansi itu standar akuntansi keuangan itu pernyataan standarnya itu terus berkembang. Ini kalau tidak dosen-dosennya tidak mengupgrade kompetensinya, tentu saja yang disampaikan ke mahasiswa juga tidak update ya. Ini contoh lagi di 2 Pastrek kita lakukan magang ini 3 bulan dosennya di kantor konsultan pajak di KAP. Datang-datang mereka udah bawa pengetahuan baru, membuat modul baru. Ini wajib, ini harus kita lakukan. Nanti akan saya masukkan di rencana anggaran untuk ada kewajiban pairing up dosen. Pairing up itu magang tadi ya. Magang dosen wajib harus ada, misalnya 1 semester itu ada berapa dosen di berapa industri. Bukan, berapa industri dan
kelompok bidang keahlian ya di KBK itu ya. Di KBK mungkin dua wajib ini bergantian. Harus ya, kalau enggak kita akan kalah bersaing dengan perguruan tinggi lain yang melakukan itu. Ya, itu strateginya seperti itu nanti. Oke. Kalau saya karena kualifikasi saya adalah ilmu agama, sepertinya saya magang di surga saya. Bisa kok magangnya. Kan bisa kolaboratif kan. Magang untuk meningkatkan soft skill, grade etik mahasiswa. Benar. Oke, ini berkaitan sama SDM dosen, lalu kemudian kita ke tenaga kependidikan Bapak. Ya, lagi-lagi kan ini sivitas akademika ini kan selalu berkorelasi satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Mahasiswa harus ada dosen juga harus ada tendiknya supaya PNB ini menjadi perguruan tinggi yang the best, menjadi perguruan tinggi yang unggul. Nah, ini kita berdasarkan pada data bahwa jumlah peranata komputer itu kan masih terbatas. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa dilakukan Pak untuk memaksimalkan, kita lebih ke memaksimalkan. Kalau menambah itu kan sepertinya di luar dari kekuasaan. Memaksimalkan peranata komputer yang ada di Politeknik Negeri Bali. Ya, memang kan formasi untuk rekrutmen ASN itu belum ada ya, maju mundur ya. Maju mundur pemerintah di info kemarin akan ada bukaan, tapi khusus dosen saja. Kemudian dan sampai saat ini belum ada pengumuman. Jadi untuk memaksimalkan itu, saya punya strategi bahwa kita di pengadaan ini kita bisa mengadakan tendek dengan menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Itu namanya PJLP, penyedia jasa layanan perorangan. Ini persis seperti outsourcing. Kalau outsourcing itu dengan perusahaan, kalau ini kita berkontrak dengan pribadi langsung dengan orangnya. Diizinkan oleh Perpres ini, Perpres tentang pengadaan barang jasa, dan sudah kita lakukan saat ini. Hari ini sedang dipanggil pengganti yang di klinik itu, perawat yang di klinik yang akan pensiun bulan ini. Kita sudah dapatkan satu orang untuk mengganti itu dengan mekanisme itu, kontrak itu. Jadi untuk PLP, walaupun jabatannya bukan PLP, tapi kan bisa kita berdayakan untuk mengambil pekerjaan PLP. Ya kan, kalau menunggu formasi itu pemerintah, kita nggak tahu. Ini faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita kontrol saja faktor internal yang bisa kita lakukan, ya itu tentunya penyedia jasa layanan perorangan nanti, tapi harus dianggarkan dulu nih, karena ini berkaitan dengan kompensasi ya, kompensasi. Kita harus rencanakan dulu dengan matang berapa tahun 2026, kita anggarkan, alokasikan anggarannya, baru kita rekrut. Nah itu kita bisa berdayakan untuk memadu pekerjaan PLP, bukan jabatannya ya, sekali lagi. Jadi bisa berdayakan itu nanti, sehingga di jurusan teknik nggak akan masalah dengan PLP. Itu saya kira itu. Oke, memaksimalkan regulasi yang sudah ada dari pemerintah supaya tetap legal gitu ya Pak, tidak melanggar aturan itu poinnya. Nah, ini poin selanjutnya adalah terkait dengan, lagi-lagi PNB ini sudah BLU, sistem digital prioritas untuk mendukung BLU ini. Apa Pak kira-kira? Selain tadi kita menciptakan produk inovasi dari dosen dan lain sebagainya, mahasiswa yang komersil. Ya ini sudah saya lakukan sebetulnya ya. Kami membuat sistem informasi, salah satunya adalah tentang e-katalog. Kami sudah buat kerjasama dengan pusat kerjasama di tahun 2024 ya, ketika itu Bu Sri ketuanya, kita membuat e-katalog. Jadi layanan-layanan yang bisa dijual di jurusan-jurusan itu kita sajikan dalam bentuk e-katalog. Ya, e-katalog kalau saya berikan gambaran mudahnya apa? Seperti di Tokopedia itu. Ada di situ layanan marketplace. Layanan kalau di sini misalnya layanan uji tanah. Ada tarifnya langsung di situ. Kemudian langsung berproses, masuk keranjang. Setelah itu bayar. Kemudian lakukan pekerjaan. Setelah itu yang mengerjakan ini kita berikan sesuai dengan tarif layanan. Kalau dia bekerja perorangan 5%, kalau menggunakan
laboratorium 15%. Kemudian sekarang lagi nih kita bentuk karena diminta oleh Dewan Pengawas, kita bentuk unit layanan bisnis namanya. Kita walaupun di OSTK tidak ada, tapi kita bentuk saja dengan mekanisme pembayarannya menggunakan sistem tim itu. Ya sistem tim, karena nggak boleh kan di OSTK nggak ada, kita nggak boleh bayar honor bulanannya. Jadi kita lakukan ini kemarin bahkan sudah berikrar satu jurusan, satu usaha, dan itu sudah ada. Jadi itu yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan layanan BLU. Sistem-sistem informasi itu tadi ya. Kemudian remunerasi pasti. Remunerasi ini sudah disiapkan ini. Kami sudah siapkan ini dari tahun saya sebelum masuk jadi wadir 2022. Sudah saya siapkan bersama tim di akuntansi teman-teman Bu Nita dan lain-lain. Kita udah buat sistemnya. Tinggal sekarang nunggu gongnya aja, kan katanya infonya 2 tahun ya. Setelah itu wajib remunerasi. Nah itu sudah siap sistemnya. Sistem remunerasi ini sistem yang saling berkaitan dengan sub-sistem yang lain. Ini sistem utamanya remunerasi ini. Sub-sistemnya akan narik dari sister, kemudian narik dari katalog itu, dari EOPIS, semua ditarik dari sana untuk menghitung poinnya. Ya itu yang akan kita lakukan. Kemudian kita maksimalkan semua layanan, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak, aset sumber daya, supaya pendapatan non UKT kita seperti tuntutan dari IKU memang harus besar, harus terpenuhi layanan dari non UKT, karena UKT sekarang kan sudah dibatasi, nggak boleh naik, nggak boleh tambah jumlah mahasiswa, jadi mau nggak mau kita harus kejar yang di sana, yang non UKT itu. Oke, jadi salah satunya jika teman-teman terutama dosen yang berkontribusi banyak maka akan dia kasih reward yang lebih besar. Pastinya. Proporsional ya. Proporsional, tidak ada hasil yang mengkhianati sebuah proses. Dan satu lagi nih, reward sebagai seorang dosen juga melalui pendanaan hibah, Bapak, ya kan, penelitian. Kira-kira nih Pak, apa yang bisa kita dilakukan kalau Bapak menjadi direktur? Langkah konkret apa nih untuk bisa dilakukan supaya riset pendanaan kita lebih maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya? Terus kemudian mungkin kolaborasi dengan industri kira-kira seperti apa? Ya itu tadi ya, sempat saya katakan tadi, kita kan berbasis proposal ya. Mengajukan pendanaan berbasis proposal. Apa skema yang di sana, topiknya apa? Kalau di DIPA kita inginnya berbasis problem itu. Berbasis problem, kita nanti kerjasama dengan P3M ya, untuk melihat, memetakan problem-problem apa yang terkini yang harus kita pecahkan. Nah itu kita sebarkan nanti kerjasama dengan dosen-dosen peneliti untuk melakukan penelitian supaya hasil penelitiannya itu berdampak, memberikan solusi, berdaya guna untuk masyarakat. Contohnya sekarang kita kan kerjasama dengan BPD nih, Bank BPD Bali untuk pendampingan penguatan penguatan proses bisnisnya mereka yang berubah dari Gen X, target marketnya Gen X ke Gen Z, ke Gen Z ya. Itu sekarang sedang pendampingan. Jadi kita berdasarkan problem di sana apa, kita masuk ke sana, dan itu ada hibah dari sana dan masuk sebagai pendapatan non UKT itu, PNBP. Seperti itu, Bu. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman yang pendidik bagi dosen bahwa kita memiliki 515 mitra Dudi yang ini akan dimaksimalkan oleh nanti ke depan pimpinan untuk bisa memaksimalkan pendanaan atau penelitian teman-teman yang ada di dosen gitu ya. Nah, lagi-lagi ini menjawab bahwa bukan lagi proposal driven tapi ke problem. Proposalnya lebih ke problem. Oke, kita ke hilirisasi sama kemudian inovasi sebagai perguruan tinggi vokasi. Jadi Politeknik Negeri Bali ini pendidikan tinggi vokasi negeri satu-satunya yang ada di Bali. Tidak ada lagi selain Politeknik Negeri Bali, yang negeri ya.
Kira-kira nih Pak, berapa persen riset yang ditargetkan benar-benar digunakan oleh industri? Ini mungkin kita nggak bisa ngomongin kuantitatif, tapi paling tidak kalau boleh menghayal dalam tanda kutip. Hilirisasi kira-kira berapa persen nih Pak? Dari 512 mitra Dudi kira-kira mungkin Bersama Dudinya ya. iya bersama Dudinya yang digunakan oleh industri. Ya, pertama saya luruskan dulu. Politeknik itu ada 3 yang negeri ya. Oh, di PNB? Politeknik Kesehatan, Oh iya. Politeknik Pariwisata, Politeknik Negeri Bali. Oh enggak, yang di bawah Kemendikti Sentek Iya, satu-satunya, hanya PNB. Ya, dari 500 itu ya, sekarang saja kita sudah punya dengan Dudi itu BPD 1. Terus dengan Pemda nih banyak. Kalau saya sih optimis ya, orang optimis ini. Ya paling tidak harus ya 25%-nya lah dari jumlah itu bisa berkontribusi bekerja sama dalam melakukan penelitian dengan kita berbasis problem driven itu. Jadi memang kita akan memanggil lagi Dudi untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Paling tidak targetnya adalah 25% dari 519 mitra Dudi. 5% terlalu tinggi ya untuk 1 tahun ini. Mungkin 4 tahun bisa terjadi ya kalau kita sudah antisipasi dengan baik, kita kolaborasinya bagus, hubungan komunikasi juga bagus, bisa terjadi itu di atas 50%. Oke Pak, ini satu lagi. Mungkin agak sedikit kita membahas isu kekinian kita. Bali ini isu lagi booming adalah penanganan sampah. Nah, yang jelas Politeknik Negeri Bali bekerja sama bermitra dengan Pemprov Bali, itu yang pastinya. Tidak mungkin kita tidak bermitra dengan Pemprov Bali. Pak, gimana? Kita masih ke pendanaan, ke penelitian, bukan pendanaan. Bagaimana riset ini, penelitian kita fokusnya sekarang ke ekosistem green tourism. Kira-kira apakah ini menjadi salah satu skema kita maybe di 2027 ketika Bapak menjadi pemimpin, atau ini mengkhususkan punya tim dan lain sebagainya untuk meriset khusus, jadi tidak diskemakan. Kira-kira apa Pak? Gimana caranya? Ya ini karena ini urgent ini sampah ini memang harus kita bentuk tim yang begini ini. Kalau dilepas saja nggak akan fokus dia. Kita harus bentuk tim kemudian kolaborasi dengan Pemda ataupun dengan Dudi untuk ikut menyelesaikan masalah sampah ini ya. Tidak mesti berupa produk, tapi dalam bentuk pemikiran pun kajian-kajian bisa kita lakukan itu ya, sehingga masalah sampah ini segera terpecahkan ya. Saya yakin kalau semua elemen mendukung, masalah sampahnya akan segera terpecahkan. Dulu kita kan orang BAB kan sembarangan itu ya. Masih ingat ya BAB-nya sembarangan di mana-mana, kemudian akhirnya budaya itu dirubah dengan membuat septic tank itu. Kan itu limbah juga itu. Septic tank, kemudian ada yang menjadikan biogas, kemudian diolah di tempat pembuangan akhir limbah. Budaya ini bisa dirubah. Ya dengan cara membuat inovasi, kemudian membuat aturan, disiplin dalam penegakan aturan, budaya akan berubah, saya yakin. Itu. Oke, ini sebagai salah satu kita menghubungkan riset kita dengan ekosistem green tourism ini Pak. Sebagai Politeknik Negeri Bali Pusat Unggulan Teknologi Green Tourism, kita setelah penelitian kita mengulik visi dan misi Pak Parnate ke seputaran pengabdian. Jadi dosen ini kan memiliki tridharma, penelitian, pengajaran, lalu kemudian pengabdian. Terkait dengan pengabdian masyarakat atau PKM ini, ke pendanaan PKM Bapak. Bagaimana caranya mengubah strategi apa yang bisa Bapak lakukan menjadikan pengabdian masyarakat ini menjadi kegiatan rutin yang sekarang lagi sangat-sangat familiar, berdampak. Program ini program berdampak, tapi dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kira-kira target pendanaan eksternal PKM selama 5 tahun ke depan ini seperti apa? Ya, di setiap perguruan tinggi, setiap individu itu punya passion berbeda-beda ya. Ada passionnya penelitian, passionnya ke pengajaran, passionnya ke pengabdian. Nah ini yang perlu kita petakan ya. Kita kumpulkan aja kelompok-kelompok kan nanti dengan pemetaan itu ya. Ini yang passionnya di pengabdian. Kumpulkan ini. Kemudian ya persis seperti penelitian juga harus problem driven ya.
problem driven. Jadi kita ajak mereka mencari masalah-masalah real di lapangan, di masyarakat, di pemerintahan, apa yang bisa kita kaji untuk dilakukan pengabdian ya. Contohnya di akuntansi kan tahun 2020 kita berdasarkan problem driven. Saat itu LPD banyak yang collab dan bermasalah hukum ya, dikejar oleh aparat hukum gara-gara penyertaan modal yang sebesar 500.000 ya kalau nggak salah, 500.000 itu dijadikan masalah hukum karena berhubungan dengan dana pemerintah. Ada delik pidana korupsi di situ. Kita turun, kita kerjasama dengan BPD dulu saya bersama Prof. Endi yang dulu belum profesor, kita ke BPD, Pak Adi juga sama Pak Adi ya. Kita ke BPD, kita sampaikan bahwa ada masalah seperti ini, mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, kita ketemu dengan Direktur BPD, dipercaya untuk menghandle ini. Kita ketemu dengan PMA, kemudian ketemu dengan MDA untuk mencari solusi dan dapat solusinya. Kita buatkan pembukuan reklasifikasi akun ya, agar akun itu tidak menjadi akun penyertaan pemerintah, tapi berupa hibah ke Bendesa kemarin. Jadi udah selesai itu, ribuan itu BPD kita selamatkan. Terutama LPD yang kecil-kecil itu ya. Kalau yang besar-besar mereka sudah punya sistem yang bagus ya, yang kelola dengan baik. Jadi udah kita lakukan itu dan diapresiasi oleh pemerintah Bali saat itu ya. Itu seperti itu contohnya problem driven. Jadi problem. Lagi-lagi paling tidak programnya berdampak. Salah satunya berdampaknya sudah contohnya terkait dengan LPD. Kita mampu menyelamatkan dalam tanda kutip LPD kecil dari delik aduan korupsi. Itu. Pak, berbicara mengenai indikator keberhasilan, mungkin ya tadi karena sudah sangat optimis, kira-kira Pak, dari 2 indikator, jumlah kegiatan atau perubahan masyarakat yang menjadi indikator keberhasilan untuk PKM. Ya itu dia tadi perubahan budaya itu. Perubahan budaya kan. Budaya itu harus dirubah. Orang disiplin itu kan karena ada penegakan aturan, ada perhatian dari pemerintah, maka orang akan disiplin. Ketika penegakan aturannya hilang lagi. Contoh bule dari Australia di rumahnya tuh sangat taat aturan, kamera di mana-mana. Jadi nggak ada polisi di jalan, nggak berani mereka melanggar aturan parkir, ya bayar dia langsung tinggal scan, nggak ada yang berani lari karena udah kamera nih, kamera high resolution yang bisa mendeteksi wajah. Nah ini kalau ketika mereka kesini nggak ada penegakan aturan, ya kembali lagi. Ya itu budaya itu memang harus ada penegakan aturan. Saya kira itu dia tadi ya. Oke. Perubahan masyarakat. Perubahan paradigma, perubahan kebudayaan, dan itu dimulai dari sekarang, bukan besok ataupun nanti. Oke, mengenai tata kelola Pak, tata kelola supaya memiliki prinsip efisiensi dan akuntabilitas, memiliki prinsip efisiensi dan juga akuntabilitas. Bagaimana caranya memanfaatkan fleksibilitas BLU untuk meningkatkan revenue institusi? Lagi-lagi berbicara mengenai langkah konkret untuk meningkatkan laporan kinerja. Apa yang bisa dilakukan? Ya, sedikit saya infokan 10 fleksibilitas BLU itu kan manfaat yang kita terima sebagai BLU ya. Salah satunya pengelolaan pendapatan yang fleksibel. Jadi pendapatan yang kita terima bisa kita gunakan dengan cara mengajukan ke Dewan Pengawas, disetujui oleh Dewan Pengawas, kita bisa eksekusi langsung. Kemudian ada batas maksimal anggaran yang bisa kita gunakan, misalnya targetnya 70 miliar. Kemudian kita ternyata pendapatan kita menjadi 71 miliar. Maka 10%-nya bisa kita gunakan lagi. Kita bisa request penggunaan 10% dari 70 miliar itu. Kan lumayan lah 10% dari 70 miliar. Kita bisa kita gunakan untuk membiayai kegiatan atau untuk membiayai sapras. Itu salah satunya. Nah ini untuk meningkatkan apa tadi? Laporan kinerja. Ya, memang harus dikontrol tadi itu. Salah satunya kita berdayakan SPI ini. Karena SPI ini kan perwakilan aparat pengawas
pemerintah. Jadi salah satu perwakilannya adalah SPI. SPI-nya kita berdayakan. Jadi ajak dia setiap bulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran, kemudian pelaksanaan pengawasan perencanaan anggaran. Kita libatkan dia. Jadi kalau ini banyak yang terlibat, di samping kita juga punya dashboard untuk mengontrol ini mana komponen-komponen dari Lakin itu yang belum tercapai. Ya kita turun langsung, mengingatkan lagi, mengingatkan SPI, mengingatkan unit-unit, mengingatkan jurusan agar segera misalnya mengeksekusi anggaran, jangan sampai uangnya sebenarnya sudah ada tapi ditunda. Jadi itu serapan anggaran kita tingkatkan salah satunya. Oke, lagi-lagi kita berkolaborasi dengan tim gitu ya Pak, memaksimalkan unit-unit Ya harus kolaborasi itu wajib itu. Benar sekali. Memastikan efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Ini efisiensi dari setahun kemarin luar biasa. Kira-kira apa Pak? Supaya kualitas layanan kita tidak turun walaupun efisiensi lagi menyerang. Betul. Dan itu sudah saya lakukan di tahun 2025 ya. Pertama kali efisiensinya Pak Prabowo. Udah kita lakukan itu. Jadi kita sisir kegiatan-kegiatan mana yang prioritas harus mendapatkan anggaran itu setelah dikurangi efisiensi. Itu yang kita prioritaskan. Nggak boleh itu tidak didanai. Misalnya tentang PKL, wajib itu. Kemudian misalnya nih, ini kan berhubungan dengan pembelajaran ini, kualitas ya, AC, kita perbarui AC, kemudian TV, kita prioritaskan pembaruan TV, kemudian di peningkatan kompetensi dosen masih tetap kok prioritas itu, pairing up itu di jurusan AB, jurusan PW, di akuntansi masih tetap melakukan itu. Saya belum tahu di jurusan teknik, mungkin sama juga sudah dilakukan itu ya. Itu prioritas itu. Tidak boleh tidak ada itu. Ketika saya memberikan edaran, yang prioritas harus saat mengalokasikan anggaran, kita alokasikan. Kegiatan prioritas yang tidak boleh tidak ada, harus ada nih. Dulu pertama saya buatkan sekian persen, sehingga semua kegiatan prioritas akan jalan. Pelayanan terhadap mahasiswa tidak akan terbengkalai. Itu internet itu wajib itu. Jadi walaupun Itu. ada efisiensi itu tidak Masih bisa kita lakukan ya, karena kan menunda aja nih. Setelah itu pertengahan tahun dibuka lagi blokirnya oleh pemerintah. Kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas kemarin itu. Ini kita lakukan di pertengahan tahun semester kedua. Itu. Berarti intinya walaupun efisiensi, Politeknik Negeri Bali wifi-nya masih kencang Harus. dan masih dingin di ruangan. Sedingin hatimu saat ini. Oke. Lanjut Pak, kita lanjut ke 100 hari pertama ketika Bapak menjadi direktur. Apa yang Bapak prioritaskan di 100 hari pertama? Di 100 hari pertama ya, prioritasnya tentu saja harmoni. Ini yang paling penting nih, harmoni ini. Trihita Karano itu ya, harmoni dengan lingkungan, dengan manusia, dengan Tuhan. Itu yang pertama wajib dilakukan. Kalau sudah harmoni, maka program apapun yang dicanangkan pasti akan terlaksana dengan baik. Ya pasti itu. Saya membuat prioritas itu yang saya sampaikan tadi. Untuk mahasiswa, layanan Siporma itu. Di samping tentu saja secara simultan kegiatan-kegiatan mereka tetap kita prioritaskan juga ya. Tapi ini adalah suatu hal yang baru. Kita berikan dia benefit keluar dari sini, udah punya CP, sudah punya link dengan industri. Kemudian yang tidak bekerja kita fasilitasi, yang ingin buat usaha, startup, UMKM, kita fasilitasi dengan pelatihan. Itu prioritas untuk mahasiswa, untuk dosen dan TND, kita akan tingkatkan rasio guru besar dengan lektor kepala. Sekarang lektor kepala kan banyak sekali nih. Saya akan buat satgas untuk menginventarisasi dan membantu agar para lektor kepala yang sudah S3 ini bisa segera mengajukan guru besar dan bisa segera mendapatkan gelar guru besarnya. Kita petakan itu, kemudian kita buat tim untuk membantu mereka. Apa kiat-kiatnya, kemudian kalau memang bermasalah dengan jurnal bereputasi internasional,
kita bantu mencarikan jurnal, bila perlu nanti berikan insentif seperti itu. Untuk TND ini saya akan upgrade kompetensi dari TND khususnya untuk pelayanan kepada semua stakeholder ya. Paling prioritas pasti ke mahasiswa ya. Kita mau upgrade pengetahuan mereka ya. Yang berkaitan pasti ya, tidak hanya yang berhubungan dengan akademik dan yang penunjang juga tetap kita akan upgrade. Saya kira itu. Oke, jadi pertama pasti sudah ada program terobosan untuk mahasiswa dan alumni, untuk dosen dan juga untuk tendik. Pak, kalau seandainya program-program itu tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu kemudian tidak sesuai dengan rencana strategis Politeknik Negeri Bali, di 100 hari pertama, apa yang dilakukan? Reshuffle? Apa dilakukan Pak untuk Ya, karena kita ini hidup di dunia nyata ya, ekspektasi bisa terjadi tidak sesuai dengan realita ya. Itu bisa terjadi karena banyak faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi, bisa internal maupun eksternal ya. Seperti PCNC kita udah merancang dengan baik, serapan, target sakit, target lakin kita, ternyata anggaran dikurangin, kan susah. Ini udah nggak bisa kita kontrol yang begini ini, otomatis akan turun pasti. Kalau faktor internal, ya kita evaluasi, introspeksi lagi, kira-kira faktor yang mana yang menyebabkan program prioritas saya tidak tercapai. Ini tinggal kita cari aja benang merahnya di mana, nggak usah menyalahkan orang lain. Ya kan, tidak ada masalah tidak bisa dipecahkan. Betul. Kalau kita sudah berprinsip problem solving, ya itu saya akan lakukan itu ya. Oke. Ya. Jadi tetap melakukan controlling dan Betul. evaluasi dan solusi. Lagi-lagi, setelah dievaluasi harus ada solusinya. Oke, Pak, ini yang terakhir. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Politeknik Negeri Bali, mahasiswa, dosen, ataupun tendik? Monggo silakan. Untuk semua aktivitas akademika, bukan hanya dosen ya, bukan hanya dosen dan mahasiswa, TND, kemudian stakeholder juga, kita harus bersatu agar PNB ini bisa berkembang dan semakin besar dan semakin jaya. Dengan bersatu, harmoni dalam kebersamaan, saya yakin. Dan itu pasti ya, kalau kita sudah bersatu, maka kekuatan kita akan semakin besar untuk menghadapi tantangan yang makin kompleks, perkembangan teknologi yang makin canggih, bisa kita hadapi dengan bersatu. Bersatu dulu, termasuk sharing pengetahuan, kemudian saling membantu, maka semua akan, apapun itu hambatan, pasti akan bisa kita lewati. Oke, thank you. Bapak mungkin bersatu kita teguh, bercerai kita ke KUA. Terima kasih Sobat PNB, terima kasih sudah menyaksikan podcast Berkaca kita bersama Kita Bicara. Dan kita tutup edisi Berkaca kita dengan calon Direktur Politeknik Negeri Bali periode 2026-2030 dengan Politeknik Negeri Bali, kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti. Om Sati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan bye bye. Kita di Berkaca di episode berikutnya. Thank you.